Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, anak-anak muda harus berhati-hati jika membaca berita, jika meng-share berita, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah bereaksi, double check, triple check, quadruple check. Halo Sobat Times, sekarang Nadia lagi bersama Mbak Alia Laksono. Sapa dulu orangnya. Nah, Mbak Alia ini merupakan staf khusus di Kemenpora bidang kreativitas dan inovasi kaum milenial ya Mbak? Iya. Nah, sekarang jangan lupa juga kita lagi ada di Ground 57 Coffee, Jalan Hang Likyo 1 nomor 3 Kebayoran Baru. Nah, langsung kita nanya-nanya yuk sama Mbak Alia. Boleh kan Mbak? Boleh dong. Oke, nah Mbak, jujur nih ya, saya tuh salut banget sama Mbak. Karena di usia muda Mbak sekarang bisa menjadi seorang staf sus muda di kementerian. Nah, apa sih yang membuat Mbak bisa ada di titik ini? Jadi sebetulnya aku memang ada keinginan, ada passion untuk terjun ke dunia politics and government ya, dan pemerintah. Tetapi sebelum menjadi staf sus itu lebih organisasi aja, jadi lebih ke perpolitikannya, nggak pernah terjun ke pemerintahnya gitu, karena aku nggak tahu kayak pekerjaan apa aja yang ada, yang available buat anak-anak muda itu apa aja tuh aku nggak tahu. Terus karena sampai sekarang masih involved di organisasi di partai politik, jadi mulai kenal-kenalan sama orang, mulai bisa bertanya-tanya lah, mencari informasi tentang kira-kira apa sih pekerjaan yang bisa yang ada di pemerintah, yang aku exposure-nya tinggi, aku bisa dapet mentorship dari misalnya menteri atau dari pejabat tinggi, aku juga bisa dapat banyak experience, learning experience. Bisa ketemu banyak orang tuh kira-kira apa aja gitu. Dan pada saat itu aku masih nggak tahu. Nah terus kebetulan saat tahun 2018-19 aku nyalek DPRD DKI ya. Nah walaupun belum beruntung, tetapi alhamdulillah mendapat posisi di tempat lain gitu, sebagai di Kemenpora sekarang. Dan pada saat aku nyalek tuh aku mikir kayak andai kata aku nggak dapet kursi, harus ada backup plan nih, kira-kira tuh apa, pengen apa sih. Aku masih nggak tahu tuh ada posisi staf khusus dan cara dapat posisi itu gimana tuh aku nggak tahu. Nah cuman aku pernah denger doang dari orang-orang. Dari mulut ke mulut ya Mbak ya? Iya, dari papaku pun juga sempat menceritakan tentang posisi staf khusus itu, dan itu kayak it's a very good start to your career buat anak-anak muda gitu. Tapi nggak tahu cara dapat posisi itu gimana tuh nggak tahu sama sekali. Nah, itu tuh yang saya juga penasaran, gimana itu Mbak? Jadi aku kayak cuman memanifest ke universe aja biar kayak pengen jadi staf khusus, tapi nggak tahu cara gimana, cuman I just put it out there biar nanti dimanifestasi sendiri. Nggak tahu caranya gimana pada saat itu. Tetapi I feel like ini juga luck juga, beruntung banget aku ada di in the right place, in the right time pada saat itu. Sedang menjadi MC di acara Rapat Kerja Nasional AMPI, itu organisasi kepemudaan. Nah, kebetulan karena itu acara kepemudaan dibuka oleh Pak Zainuddin Amali yang pada saat itu baru saja menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga gitu. Dan beliau baru saja mendapatkan mandat dari Presiden langsung harus hire staf khusus yang beneran datang dari kalangan anak muda, kaum milenial ya? Iya, kaum milenial, karena kan Kementerian Pemuda kan nggak bisa hanya orang-orang yang sudah muda pada zamannya gitu. Muda sudah lewat. Iya. Jadi kebetulan beliau mendapatkan arahan itu dan bertemu dengan saya. Akhirnya banget ya Mbak? Pas banget. Benar-benar right place, right time. Besokannya ditawarkan pekerjaannya. Gitu. Wah, benar-benar beruntung ya Mbak ya? Iya. Dan Mbak di usia muda ini sudah berani untuk nyalek juga. Datang keberanian kayak gitu, salut banget Mbak ya. Nah, sebenarnya saya juga penasaran nih Mbak, untuk untuk tujuan utama, bukan tujuan sih Mbak, lebih ke tugas. Oh ya, pekerjaan kita. Ya, pekerjaan atau tugas utama di staf khusus Kemenpora itu sendiri. Oke, kalau untuk di Kemenpora specifically, aku nggak bisa berbicara untuk di kementerian-kementerian instansi lain ya. Tapi kalau untuk di Kementerian Pemuda dan Olahraga sendiri,
Staff khusus ada 3. Iya. Jadi kita semua tugas utamanya adalah untuk memberi saran atau masukan kepada Pak Menteri dan jajarannya beserta terkait apapun itu produk yang mau dikeluarkan dari Kemenpora, baik itu kebijakan, terus kegiatan, program, agar sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenpora, agar sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda di out there, di lapangan, agar sesuai dengan target-target yang kita harus capai gitu, sesuai dengan targetnya Pak Menteri juga, sesuai dengan targetnya Pak Presiden pun juga gitu. Jadi make sure semua yang dikeluarin dari Kemenpora itu sesuai dengan semua target dan semua tugas dan fungsinya. Oke, paham. Nah, kurang lebih seperti itulah ya Mbak ya tugas utamanya. Terus Mbak ini kan seorang staf sus ya, staf sus di Kemenpora. Sebelum Mbak ada di titik itu atau bahkan sampai saat ini, pernah nggak sih Mbak itu dapat serangan langsung dari bungkusan berita-berita hoax dan bahkan sampai merugikan pihak? Iya. Kalau sampai merugikan banget, alhamdulillah sih belum ya, semoga enggak. Iya, Cuman pernah pada saat aku mau mencalonkan diri jadi anggota DPRD itu 2 tahun yang lalu, salah satu kegiatan kita adalah untuk membagi-bagi sembako, dan kita sudah mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh KPU pada saat itu, KPU dan Bawaslu. Jumlah yang kita bagikan dan kita juga bagikan ke orang-orang tertentu saja, karena emang nggak boleh bagi asal-asal gitu, nggak boleh harus certain people yang sudah kita data. Nah, jadi kita sudah mengikuti semua protokolnya, semua peraturannya, akan tetapi ada lawan yang menyebar sampai ke media bahwa saya membagi sembako tidak sesuai dengan peraturan. Jadi jumlahnya lebih, orangnya nggak tahu siapa, jadi ngasal lah intinya gitu, kayak bagi-bagi aja. Padahal kejadiannya tidak seperti itu, dan bahkan saya ada bukti karena kita tuh administrasinya alhamdulillah cukup rapih ya. Jadi kayak semua jelas ya Mbak? Iya, semua produk yang kita beli itu ada receipts-nya, ada struknya, terus setiap paket kita fotoin terlebih dahulu. Detail banget Mbak ya? Iya, orang-orang yang menerima pun harus kasih lihat KTP, tanda tangan, dan ada dokumentasinya, pokoknya semuanya lengkap. Jadi pada saat itu walaupun ada orang yang mungkin kurang bahagia sama kegiatan aku, tetapi kita ada bukti bahwa kita tidak melanggar peraturan. Cocok berarti Mbak bener nih jadi staf milenial karena ya Bang detail jelas ya. Iya, itu aku kerja sama tim lah, bukan saya sendiri lah itu. Benar. Berarti ikut ada campur tangannya Mbak juga lah kerjasamanya. Nah, menarik ya Mbak ya, dari terkait berita hoax yang tadi Mbak jelasin juga nih, yang menimpa Mbak juga. Nah, saat ini kan banyak banget informasi yang beredar luas nih di masyarakat. Masyarakat juga sulit untuk membedakan antara berita hoax dengan berita fakta. Nah, Mbak ada tips sendiri nggak sih? I think paling penting buat anak muda maupun yang nggak terlalu muda lagi, pokoknya para pengguna gadget, pengguna sosial media itu harus berhati-hati. Paling gampang itu melihat sumber beritanya. Kalau misalnya portal beritanya misalnya nggak jelas, atau kurang terakreditasi, entah siapa yang bikin, entah siapa yang nulis, ya most likely itu emang nggak akurat gitu, beritanya nggak benar. Jadi harus hati-hati sama dapat sumber beritanya dari mana, dari siapa. Terus jangan dengan mudah nge-share berita, itu tuh yang kan? Sekarang benar-benar karena kan sekarang dengan adanya sosmed kan gampang banget kan kita ngelihat berita kan, kayak berita, share berita dan lain sebagainya. Jadi harus berhati-hati aja. Nah, tadi yang Mbak bilang dengan kita men-share tuh kan banyak banget berita hoax yang tersebar. Pasti ada dong bahayanya. Nah, gimana ya Mbak soal bahaya hoax ini? Karena kan khususnya bagi milenial, karena faktanya sampai saat ini tuh masih ada segelintir orang yang mudah terasumsi juga dengan berita hoax. Benar. Dan menurut aku yang mudah asumsi sama hoax itu nggak selalu orang yang tua, karena anak muda juga gampang ya. Itu makanya emang harus hati-hati, kayak kamu cari berita jangan dari TikTok gitu loh. Betul. Tapi dari sumber, dari portal berita yang emang kredibel. Jadi
ya seperti yang tadi saya bilang emang harus hati-hati. Terus juga bahayanya ya, apalagi sekarang lagi pandemi ya, bahaya banget kalau misalnya ada orang-orang yang malah jadi nggak percaya COVID atau malah jadi nggak mengikuti protokol kesehatan, dan merugikan mereka dan keluarga mereka dan teman-teman mereka karena mereka lebih percaya sama berita-berita hoax gitu. Benar-benar. Karena tadi tuh bahaya-bahayanya juga udah jelas banget nih untuk hoax. Nah, menurut Mbak nih, apa sih peran milenial agar masyarakat itu tidak mudah tertipu oleh asumsi hoax, Mbak? Peran-peran kita nih sebagai milenial. Iya, I think buat kita harus memberanikan diri untuk mengedukasikan terutama keluarga kita, ya kan, tentang bahayanya percaya dengan berita hoax. Apalagi mungkin ada orang-orang di keluarga kita yang lebih tua atau itu suka nge-share di WA, ya kan, terus dapat berita-berita nggak WA grup tuh bahaya banget gitu. Untuk penyebaran berita hoax tuh udah paling bahaya dari WA grup deh. Jadi pokoknya hati-hati aja, apa yang jangan semudah itu percaya. Ya paling gampang itu deh buat anak muda, jangan semudah itu percaya sama apapun yang kamu baca. Dengerin ya teman-teman. Harus cek and recheck, double check, triple check ke sumber-sumber berita yang lain, di portal-portal berita lainnya juga apakah mereka meliputkan hal yang sama. Kalau misalnya hanya satu portal berita, ya kemungkinan itu dia karangan indahnya mereka gitu. Hanya untuk merugikan dan mencakup. Iya, jadi jangan percaya sama title-title yang clickbait, ya kan, kayak gitu-gitu. Oke. Nah, karena tadi kan kita tadi kan saya nanya sama Mbak itu terkait peran kita ya untuk menangkal berita hoax dan memberitahu masyarakat. Terus menurut saya peran pemuda saat ini tuh sangat besar loh Mbak, perannya untuk menangkal berita hoax. Nah, menurut Mbak sendiri nih, tantangan terberat untuk kaum milenial itu apa sih Mbak? Terutama sekarang karena lagi adanya pandemi, itu banyak banget anak-anak muda yang malah ke tempat-tempat seperti TikTok dan lainnya untuk mencari berita. Dan menurut aku itu udah tantangan terbesar karena mereka malah mungkin emang anak-anak muda zaman sekarang dibanding zaman dulu, dibanding generasi sebelumnya itu malas baca, ya kan. Pengennya tuh berita tuh yang cepet aja, yang mudah dikonsumsi. Literasi rendah. Jadi males baca, pengen dapat berita yang cepet, yang gampang, yang mudah untuk dicerna, yang entertaining. Dan itu kan sering kali dari Instagram, dari TikTok, dari Twitter ya sebetulnya emang ada beberapa, kayak misalnya CNN kan ada kayak Instagramnya sendiri atau ada Twitternya sendiri, itu credible. Cuman ada other sources yang nggak credible dan memiliki channel sendiri dan following sendiri. Dan followersnya banyak banget. Makanya, dan menurut aku tantangan terbesar yaitu buat para anak-anak muda biar nggak mudah percaya sama akun-akun yang seperti itu. Dan itu juga kayaknya aku rasa bukan hanya tugasnya anak-anak muda, tetapi tugasnya teman-teman yang di pemerintah buat menangkal si akun-akun seperti itu. Betul banget nih Mbak. Nah, ketika Mbak Alia ini menjabat sebagai staf sus di Kemenpora, nah orang tua Mbak juga sebelumnya mantan menteri ya di Menpora juga. Ada nggak sih sebenarnya pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh orang tua Mbak sendiri? Ada, pokoknya kerja harus dari hati, memiliki niat yang baik, memiliki lingkungan yang baik, yang positif, juga berhati-hatilah jika berteman di dalam kantor maupun di luar kantor, karena tentunya namanya di pemerintah ya semua orang memiliki agendanya masing-masing, nggak bisa disalahin juga. Nah, sebenarnya ada nggak sih pesan dan harapan Mbak Alia sendiri untuk para pemuda guna membantu pemerintah untuk menangkal dan mencegah berita hoax? Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, anak-anak muda harus berhati-hati jika membaca berita, jika meng-share berita, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah bereaksi. Double check, triple check, quadruple check sumber beritanya, siapa penulisnya, kadang-kadang kita cuma melihat judulnya doang dan langsung di-share, tetapi kontennya mungkin jauh beda. Karena tujuan media itu kan untuk mencari viewers. Kayak judulnya suka dilebay-lebay. Jadi berhati-hati dengan title yang clickbait, ya kan.
baik itu artikel maupun mungkin video, Iya. berhati-hati. Juga harus diperhatikan portal beritanya tuh yang milik grup siapa. Kadang-kadang karena sering ada terjadinya bias, ya kan, lebih memihak ke satu bagian dibanding bagian yang lain. Jadi harus hati-hati, nggak boleh males baca. Nah, literasinya harus lebih ditingkatin untuk kaum muda, kaum milenial, karena emang penting banget ya Mbak ya untuk masa depan kita juga literasi itu. Di era digital zaman sekarang yang dimana semuanya instan, aku ngerti pasti anak-anak muda itu tingkat kesabarannya tuh rendah dan kayak pengen tahu cepet, dan emosi gitu, udah nggak sabaran, pengen tahu cepet, gampang bereaksi dan emosi, dan itu tuh nggak bagus kalau untuk pengen cari tahu berita gitu-gitu tuh harus sabar aja. Namanya riset kan takes time kan, jadi so be patient. Make sure sumbernya tuh sekredibel mungkin. Untuk Media Times nggak termasuk lah ya Mbak? Kalau Times Indonesia itu oke banget, jadi rajin-rajin baca Times Indonesia ya, geng. Oke, thank you loh Mbak. Iya, terima kasih kawan-kawan Times, terima kasih teman-teman yang di rumah yang sudah meluangkan waktu untuk nonton kita. Iya, terima kasih juga untuk Mbak Alia yang udah menyediakan dan meluangkan waktu. Iya, terima kasih sudah mengundang saya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk Instagram kakak punya? Iya dong, bisa di follow Instagram saya. Jangan lupa ya. @alia ALIA Laksono. Di situ kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut atau sekedar mau kenalan atau mau curhat pun boleh, silakan, aku usahakan untuk jawab via DM. Oke, thank you Mbak Alia ya. Iya, terima kasih. Iya, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk klik lonceng di bawah ini agar teman-teman nggak tertinggal informasi yang Nadia berikan.